Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansa, Ekonomi Islam 2017. Saat ini saya sedang berada di semester 8. Saya akan melaksanakan setoran ujian komprehensif, yang dimana soal ini pengujinya adalah Bapak Mehmet Agustiar, yang dialihkan kepada Kak Marhamah. Ada dua soal yang dialihkan ke Kak Marhamah. Dua soal ini ialah pada bagian B, metodologi penelitian, yang dimana soal yang pertama ialah mampu membedakan data panel, data silang atau cross section, dan data time series. Yang pertama ialah saya jelaskan di bagian data time series dulu. Data time series ialah sebuah data yang terdiri dari objek, namun terdiri dari beberapa waktu ya, dari beberapa waktu. Jadi ada waktu periode tertentu yang dimana ada harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan ya. Jadi periode waktu ini masuk pada data time series ya. Salah satu contohnya ialah misalkan pertumbuhan PDB periode waktu 2009 sampai 2013. Dan objeknya ini satu, biasa objeknya satu, pada bagian PDB saja, pada bagian pertumbuhan PDB saja per 3 bulan atau per triwulan ya, triwulan. Namun disajikan dalam waktu 2009 sampai 2013 tadi yang saya sebutkan. Lalu yang kedua ialah data silang ya, atau cross section. Data silang adalah data yang objeknya ini satu ya, dari satu objek. Jadi data ini ada satu objek, namun terdiri dari beberapa sub objek yang dimana berkaitan ya di dalam satu objek induk tersebut pada suatu waktu. Biasanya salah satu contohnya gini. Pada tahun 2014 ya, 2014 bulan Januari, laporan penjualan perusahaan pada tahun 2014 pada bulan Januari. Contohnya misalkan data penjualan bersih, data penjualan kotor bulan Januari tahun 2014. Lalu contoh lainnya misalkan data kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2014 bulan Juli misalkan, seperti itu. Lalu yang tiga ialah data panel ya, data panel. Data panel ialah data yang terdiri atau data gabungan dari data time series dan data cross section. Kenapa dikatakan data gabungan? Karena data ini terdiri atas beberapa objek ya, atas beberapa objek atau sub objek dalam waktu periode tertentu ya. Dari periode ini salah satu contohnya ialah laporan internal dan eksternal suatu perusahaan tahun 2009 sampai 2013. Dan misalkan data impor pada tahun 2009 sampai 2013. Itu soal nomor 1. Yang kedua ialah soal yang diujikan atau dialihkan ke Kak Marhamah, yaitu soalnya mampu membedakan kajian teori dan kajian empiris ya. Kajian teori ialah kajian yang hasilnya didapat berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi sebuah kajian teori. Lalu kalau kajian empiris ialah kajian yang hasilnya itu didapat dari sebuah pengamatan ya, biasanya pengamatan ataupun mungkin observasi atau dari hasil sebuah pengalaman. Itu merupakan dari kajian empiris. Kita biasanya sering membicarakan atau membahas tentang kajian empiris dan kajian teoritis. Salah satu tadi kajian teoritis ialah kajian yang berdasarkan hasil penelitian ya, penelitian terdahulu, misalkan penelitian seseorang dalam melaksanakan sebuah penelitian, lalu penelitian itulah yang menjadi teori dasar untuk kita melaksanakan penelitian lagi. Jadi merupakan kajian teori. Lalu kalau kajian empiris ialah tadi yang saya bilang, kajian ini biasanya berdasarkan pengamatan ya, pengamatan, observasi ataupun pengalaman si
peneliti tersebut gitu. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk soal nomor 2 dan 6 ya. Kalau di lembar soal itu 2 dan 6 yang dialihkan kepada Kak Marhama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.